Shalom saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kita pada hari ini masih diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, untuk boleh melewati hari ini dengan berbagai macam situasi keadaan kita. Mungkin ada yang sakit, terbaring lemah di rumah sakit, ataupun di rumah-rumah, mungkin sedang sibuk, atau mungkin sedang bersedih, atau mungkin sedang kecewa, sedang merenungkan masa depannya. Apapun kondisinya seperti itu, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan, supaya kita diberikan penghiburan, kekuatan baru, semangat, bahkan sukacita untuk menatap hari esok ke depan dengan penuh optimis berjalan bersama Tuhan. Renungan pada hari ini saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Dan kita akan merenungkan ketika semua pintu tertutup. Ketika apa yang kita rencanakan, berantakan, gagal. Tidak ada satupun yang berhasil. Mari kita merenungkan firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selesai dikasih Tuhan, ketika semua pintu tampak tertutup dan rencana-rencana kita terasa berantakan, kita seringkali merasa putus asa, bertanya-tanya, apa maunya Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mungkin kita telah bekerja keras, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan melakukan yang terbaik sebagai tanggung jawab kita. Tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Tetap tidak ada hasilnya yang kita tunggu-tunggu. Atau mungkin malah menemui kegagalan demi kegagalan. Namun, firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dia tidak terbatas, dengan kita ini terbatas. Makhluk ciptaannya orang berdosa dengan logika perasaan yang terbatas. Pintu-pintu yang tertutup bukanlah tanda akhir, tetapi mungkin adalah cara Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Kita bisa melihat kisah Yusuf di dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian. Itu adalah contoh nyata. Saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, dia difitnah dan dipenjara. Dari sudut pandang manusia, hidup Yusuf tampaknya berantakan. Tetapi Tuhan memakai setiap peristiwa itu untuk mempersiapkan Yusuf menjadi penguasa Mesir yang menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dan pintu-pintu yang tertutup di masa lalu ternyata adalah jalan menuju rencananya yang indah, yang jauh lebih besar.
Saat kita berada di titik terendah, jatuh terpuruk gitu ya, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam cara yang tidak kita mengerti. Mungkin Tuhan menutup pintu-pintu tertentu untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik atau untuk membentuk karakter kita, karakter yang memuliakan Tuhan. Kita bisa mengingat melalui Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bersedia mempercayai Tuhan meskipun saat ini rancangan kita, apa yang kita harapkan saat ini gagal, berantakan? Maukah kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan dan percaya penuh bahwa Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan, daripada apa yang semua pernah kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pahamilah bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dan percayalah dan setia mengikut Tuhan di dalam kondisi apapun. Tuhan memberkati. Suli Theo Gloria. Jika saudara membutuhkan pelayanan doa, sharing, berbagi cerita, atau apapun itu, saudara bisa mengirimkan WA ke nomor saya di 081 8030 46550. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi, di saat pintu-pintu tampak tertutup dan rencanaku gagal, ajar hamba-Mu ini untuk tetap percaya kepadamu di dalam kondisi apapun, bahkan yang paling terburuk sekalipun, supaya aku tahu rancangan-Mu jauh lebih baik dan sempurna dari rancanganku. Berikan kami kekuatan untuk menanti dengan sabar dan pengharapan. Bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk saudara Edo yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru di Bali. Bapa, kiranya Engkau membimbing dia, menuntun dia, supaya segera mendapatkan pekerjaan, di mana dia masih bisa beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Berkati juga keluarga kecilnya, ya Tuhan, anaknya yang masih bayi, istrinya. Biarlah Kau karuniai keluarga kecil ini iman yang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Juga kami berdoa untuk Saudara Theo yang di dalam pergumulannya untuk mempersiapkan visa studi di Korea. Bapak, apapun yang direncanakan, biarlah semuanya itu sesuai dengan rencana-Mu Kau arahkan. Baik rancangannya dia, ataupun arahan daripada orang tuanya. Berkatilah ya Tuhan, kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan dia melihat betapa besarnya campur tangan Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Rizal yang bergumul untuk rumah baru, rumah kontrakan yang lama sudah habis. Di sisi lain sedang mengalami krisis keuangan. Bapak mengetahui segala pergumulan keluarga ini. Kiranya Engkau berkati dia di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Berkatilah juga untuk anak-anaknya, yang khususnya untuk Melissa yang di Australia. Biarlah Tuhan Roh Kudus
mengetuk hati Melissa, Nia, dan Mikael untuk kembali menghormati orang tuanya. Dan Injil boleh diberitakan kepada mereka dan mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami tidak tahu untuk keluarga Pak Rizal ini, mengingat beberapa hari ini saja kontrakannya akan habis dan akan tinggal di mana. Sementara dananya tidak cukup untuk rumah baru, rumah kontrakan baru. Bapa, Engkau mengetahui segalanya. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar untuk keluarga ini dan mereka tetap setia, diteguhkan imannya dan sukacita menjalani hidup ini bersama Tuhan. Berkati kami semua juga ya Tuhan yang telah mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Kami serahkan hidup kami seutuhnya, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Bapa, biarlah Engkau berkati dan kami kembalikan untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pada hari ini. Selamat berjalan iring Tuhan, menghadapi berbagai macam kesesakan, kesukaran, problem, dan beban hidup. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.